Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi. Salam sejahtera dan sehat selalu buat bosku semua. Terima kasih ya sudah klik video ini. Jangan lupa untuk tonton sampai habis tanpa skip supaya tidak gagal paham ya bosku. Karena dalam video ini kita akan membahas suatu hal yang penting, masalah menetaskan telur di mesin tetas ya. Karena banyak sekali ya di luar sana yang masih gagal dalam menetaskan telur di mesin tetas ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu ya, dan juga like-nya dan juga bunyikan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel belajar ternak ini ya. Oke bosku ya, hal yang pertama yang biasanya menyebabkan telur kita gagal menetas dalam mesin itu adalah dari pengaturan suhu yang kurang tepat dan akurat ya. Itu hal yang harus kita perhatikan, karena itu adalah hal inti ya. Mengatur suhu yang tepat dan akurat pada mesin tetas itu adalah hal inti untuk keberhasilan menetaskan telur di mesin tetas ya. Nah, dan ini ada suatu hal yang jarang sekali diperhatikan ya buat mereka yang masih gagal menetaskan di mesin tetas, yaitu adalah soal kalibrasi ya. Soal kalibrasi, contoh seperti ini bos ya. Kalibrasi itu seperti apa? Contoh seperti ini ya. Kita kan kalau menetaskan menetaskan telur di mesin tetas kan menggunakan alat-alat pengukur suhu seperti ini contohnya ya. Ini ada alat untuk mengukur suhu kelembapan ya. Alat untuk mengukur suhu kelembapan. Nah, kalau kita hanya berpatokan dengan alat yang seperti ini, itu kan alat apa ya, alat elektrik atau alat digital ya. Jadi kan bisa saja alat yang seperti ini itu tidak bisa mendeteksi suhu dengan akurat ya. Bisa saja ada yang error atau tidak bisa mendeteksi suhu dengan akurat. Nah, kalau kita langsung menggunakan alat seperti ini tanpa melakukan kalibrasi lagi, kalau yang kita pakai alatnya tidak akurat, tidak bisa mendeteksi suhu dengan akurat, ya tentu saja itu bisa menyebabkan telur kita itu gagal menetas bos ya. Nah, dan ini ada contoh nih ya. Ini ada contoh 3 alat hygrometer ya untuk mengukur suhu kelembapan. Nah, kita bisa perhatikan. Coba kita nyalakan flashnya dulu ya biar terlihat. Nah, di sini ada 3 dan ini suhunya terbaca berbeda-beda ya. Nah, ini 66, 64, ini 16 ya. Kalau yang 6 ini 67 dan 65 ini yang ya menurut saya cukup akurat untuk deteksinya. Kalau yang 16 ini tentu tidak akurat ya, atau bisa dibilang error ya. Nah, kalau yang error seperti ini atau tidak bisa mendeteksi suhu dengan akurat ya, kalau kita langsung pakai ya otomatis nanti suhu sesungguhnya yang kita atur dalam mesin tetas itu tidak tidak tepat, tidak akurat, dan itu yang bisa menyebabkan gagal menetas ya. Maka dari itu harus ada kalibrasi. Nah, cara kalibrasinya gimana ya? Cara kalibrasinya kalau kita gunakan alat-alat pengukur seperti ini, itu kita harus samakan dengan yang di pengeraman alami ya. Di pengeraman alami. Caranya gini. Kalau kita menggunakan alat seperti ini kita taruh di bawah pengeraman induk entok ya. Kalau kita mau menetaskan telur entok ya ditaruh di bawah pengeraman induk entok. Kalau menetaskan ayam ya ditaruh di bawah pengeraman induk ayam ya. Kita taruh selama 1 jam ya di bawah pengeraman induk itu yang mengerami secara alami itu ya. Kita taruh kurang lebih 30 menit atau sampai 1 jam ya, minimal 30 menit. Lalu nanti kita lihat ya. Kita lihat yang keluar dari pengeraman alami itu berapa persen suhu kelembapannya ya, atau suhu kehangatan juga ya. Yang ini suhu kehangatan yang 33,8 C ini, yang 60% ini suhu kelembapannya. Kita lihat itu ada berapa ya, tulisannya yang muncul ada berapa. Nah, misal kita sudah lakukan seperti itu dan yang muncul misal ini 65 ya, berarti kita kalau menetaskan telur di mesin ya pakai angka 65 ya. Atur seperti itu ya. Jadi paham ya, itu adalah cara mengatur kalibrasi yang akurat dan tepat ya untuk
supaya telur kita itu berhasil kalau kita tetaskan di mesin tetas ya. Jadi diamkan di bawah pengeraman selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Baru ambil dan lihat suhu yang terdeteksi dalam pengeraman alami itu. Dan suhu yang keluar itu, yang terdeteksi itu ada berapa, dan itu buat patokan untuk menetaskan di mesin tetas ya. Jadi walaupun misalkan suhu yang seperti ini yang tidak bisa mendeteksi dengan akurat, itu juga bisa dipakai ya. Jadi ditaruh di bawah pengeraman, nanti yang keluar berapa itu dipakai patokan untuk menetaskan di mesin tetas. Jadi kalibrasinya seperti itu bos. Agar apa? Agar kita mengatur suhu di mesin tetas itu bisa sama dengan yang diirami secara alami. Jadi suhunya nanti itu benar-benar tepat dan akurat ya, benar-benar tepat dan akurat, dan bisa membuat persentase penetasan kita dalam mesin tetas itu juga bisa tinggi ya, juga bisa tinggi seperti diirami secara alami. Jadi seperti itu bos ya. Dan di video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas itu bos ya, untuk cara kalibrasi seperti itu. Bisa cek saja linknya di deskripsi ya, atau judul dengan yang judul ini ya. Kalau masih belum jelas bisa cek saja video ini bos ya. Dan untuk suhu kehangatannya juga bisa ya. Jadi ini kan ada suhu kehangatannya di sini, di sini lah ya. Nah, ini kan ada suhu kehangatannya ini, jadi nanti bisa dikalibrasikan dengan yang termostat ini, yang di mesin tetas ini ya. Nah, untuk cara mengaturnya kalibrasi seperti apa, kalian tonton saja video yang ini ya, video cara setting termostat STC 1000 ini ya. Linknya ada di deskripsi, nanti tinggal klik saja untuk nonton videonya. Di situ sudah saya bahas jelas ya, biar darusinya tidak kepanjangan. Kalau saya jelaskan di sini nanti darusinya kepanjangan ya. Kalau bosku memesan mesin tetas dari saya sih langsung saya kalibrasikan semuanya ya. Sudah saya settingkan semuanya, dari kalibrasi, pengaturan suhu yang tepat itu sudah saya atur semuanya. Jadi nanti bosku tinggal pakai ya, gak usah ribet-ribet mengatur kalibrasinya lagi. Jadi seperti itu ya. Dan buat bosku kalau ingin memesan mesin tetas dari saya, bisa hubungi WA yang tertulis di bawah ini ya. Dan ini juga pesanan ya bosku, dan ini nanti sore juga kita kirim ya. Oke, kita lanjut lagi ya bosku. Terus yang kedua, untuk masalah mesin tetasnya juga ya. Coba kita buka ya. Nah ya. Kedua, mesin tetas itu harus ada lubang ventilasi ya. Ventilasi ini fungsinya selain untuk sirkulasi udara, itu juga bisa untuk mengatur ketepatan kelembapannya ya. Itu saya kasih 5 ya. Itu di samping belakang ada 4, samping kiri kanan ada 2 ya, 1 jadi 2, total ada 5. Yang di atas ini saya kasih 1 ya. Nah, tujuannya ventilasi ini selain untuk sirkulasi udara, yaitu untuk mengatur atau memudahkan mengatur kelembapan ya. Jadi misal kalau nggak dikasih ventilasi seperti ini, itu nanti suhu yang dalam mesin tetas itu terlalu tinggi ya. Jadi walaupun nggak dikasih air pun dia itu suhunya tinggi sekali. Jadi kalau dikasih ventilasi seperti ini, suhunya itu mudah diatur. Jadi nanti kita tinggal kasih air ya, kasih air di bawahnya sini, kasih nampan berisi air. Jadi nanti suhunya kalau kurang tinggi sesuai yang kita inginkan, itu bisa ditambahkan airnya. Dan air itu biasanya jarak 1 minggu atau 4 hari biasanya berkurang ya, karena kena panas kan berkurang airnya. Itu kalau suhunya kelembapannya berkurang, itu bisa ditambahi lagi airnya ya, jadi bisa dikontrol. Oke, jadi seperti itu bos ya. Terus hal lain yang perlu diperhatikan yaitu masalah pembalikan telur ya. Pembalikan telur ini kalau kurang tepat itu juga bisa menyebabkan telur kita tidak bisa menetas dengan maksimal ya. Maka saran saya ya, kalau menetaskan telur di mesin tetas itu memang lebih maksimalnya menggunakan yang sistem otomatis seperti ini. Jadi kita bisa atur setiap 3 jam itu berputar secara otomatis ya. Kalau manual itu kadang kita membaliknya atau memutar telurnya itu tidak tepat, karena kadang kan kita juga sibuk di luar juga ya. Maka saran saya lebih baik menggunakan sistem yang otomatis seperti ini ya. Terus yang keempat adalah jarak lampu dari telur bos ya.
Jarak lampu dari telur ini juga penting sekali, karena kadang ada yang membuat mesin tetas itu jarak lampunya terlalu dekat dengan telur ya, dan itu juga bisa menyebabkan gagal menetas bos ya. Terus jarak yang baik ya untuk menetaskan telur di mesin ya, jarak yang bagus itu adalah 15 cm hingga 20 cm ya, jadi maksimal 20 cm ya, minimal 15 cm jarak ini telur ini dari lampu ya. Jadi ngukurnya itu dari ujung lampu bos ya, ujung lampu sini, jangan dari atas ini ya, jangan dari atas ini bos. Kalau dari atas itu ya jauh, bisa 30 cm ya. Kalau mesin tas ini kan tingginya 40 cm ya, jarak rak dan air itu 10 cm. Jarak lampu kalau dihitung dari atas ya, paling atas ini ya 30 cm, tapi yang untuk mengukur itu, yang wajib untuk mengukur itu yang ujung lampu ya, ujung sinar lah, intinya sinar ya, sinar dari lampu ke ke telur itu maksimal 20 cm, minimal 15 cm ya, jangan terlalu dekat juga karena itu juga bisa menyebabkan gagal menetas ya. Oke ya, jadi itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ya untuk menetaskan telur, supaya kita berhasil menetaskan telur di mesin tetas dengan persentase yang tinggi ya. Oke, yang pertama ya tadi untuk kalibrasi keakuratan suhu ya, harus kita kalibrasikan dengan yang diirami secara alami. Yang kedua, untuk masalah pembalikannya harus tepat juga. Terus untuk masalah ventilasi juga sangat penting, dan terus lampu itu, jarak lampu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menetaskan telur di mesin tetas. Oke, sudah paham ya bosku? Semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa ya untuk bagikan videonya ke sosial media Anda, agar kita bisa berbagi kepada saudara-saudara yang lain ya. Dan buat bosku, jika ingin memesan mesin tetas ini, silakan hubungi WA yang di bawah ini ya. Kalau bosku memesan mesin tetas dari saya, nanti sudah saya settingkan semua ya, sudah saya kalibrasikan semua dengan yang saya bahas tadi ya. Jadi nanti insya Allah persentase penetasannya bisa tinggi, dan alhamdulillah sih sudah banyak yang membuktikan ya, sudah banyak yang pesan juga, dan ini juga pesanan, dan nanti sore siap untuk dikirim ya. Jadi buat bosku, kalau memesan mesin tetas dengan saya itu gampang, langsung saya settingkan semuanya ya, keakuratan suhunya itu sudah saya settingkan semuanya. Jadi bosku tinggal pakai ya, dan kalau ingin konsultasi juga bisa langsung WA ya. Oke bos ya, sekian dulu video hari ini, semoga ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.